Ibu! 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 Aisyah! Aisyah, itu kamu, Nak! Aisyah! Ibu! Kamu sudah terima dokumennya, Aisyah. Tanda tangan semua. Dan bawa semua yang ada kamu tanda tangani ke lokasi yang saya kirim nanti. Kalau kamu menolak lakukan itu, maka kepala ibu kamu akan hancur kejatuhan bola besi yang menggantung di atas tadi. Keterlaluan. Udah aku duga banget ini. Semua ada hubungannya sama surat wasiat itu. Ini pasti kerjanya si Siska dan anaknya itu, si Bianca. Tapi yang sayangnya itu adalah Aisyah. Kenapa dia kok bodoh banget? Bisa-bisa dia nggak peduli sama sekali dengan uang. Yang dia peduli apaan itu? Cuma ibunya yang tua dan nggak berguna itu. Keselin. Aku harus gimana ini? Apa sebaiknya aku masuk? Atau jangan? Atau gimana ya? Atau kamu akan melihat ibu kamu mati secara live? Enggak, jangan, saya mohon, jangan. Jangan apa-apain ibu saya mohon. Aisyah! Jangan, Aisyah! Jangan! Kamu nggak usah ikutin kata mereka, Aisyah. Kamu nggak usah takut. Pokoknya kamu harus menjaga amanah papa kamu, Aisyah. Jangan lakukan itu, Nak. Ibu mohon, jangan. Ibu! Jangan, saya mohon, jangan. Jangan apa-apain ibu saya mohon, jangan. Bagus. Dan ingat, jangan beritahu siapapun. Nggak, saya mohon. Saya bakal ngelakuin apapun yang kamu mau. Apa ini kan surat ini kan? Oke, iya, saya tanda tanganin, tapi saya mohon jangan apa-apain ibu saya. Kamu hanya punya waktu 2 jam untuk menandatangani semuanya. Dan biarkan HP itu tetap nyala. Karena kami akan selalu monitor. Kalau kamu berani melakukan sesuatu yang sudah kami larang, maka ibu kamu akan menyusul papa kamu di alam baka. Jangan, saya mau, jangan. Sebentar. Pulpen. Ada pulpen di mana? Kenapa Kalisa? What? OMG, ternyata itu si Siska ngawasin aku. Aduh, kalau kayak gitu berarti aku terpaksa harus pura-pura menyingkir dulu. Pulpen. Mana pulpen? Pulpennya nggak ada. Pulpen. Ini pulpennya. Pulpen. Ini udah saya tanda tangan. Yang ini juga. Jadi saya mohon, sekarang tolong lepasin ibu saya. Sekarang juga kamu harus ke sini. Taman yang lokasi barusan saya kirim. Ingat, kamu harus sendiri. Kalau tidak, ibu kamu akan mati.
Saya janji saya akan sendiri. Tolong jangan apa-apain ibu saya. Saya kesana sekarang juga. Bapak Widi? Ya, dengan Ibu Aisyah ya? Iya, ya. Saya udah di taksi online. Mas, sesuai aplikasi ya. Yang bener, mah. Dia udah tanda tanganin semua dokumen itu. Udah dong. Dan kamu tahu nggak, Aisyah itu tanda tangannya gimana? Tanda tangan sambil gemeter-gemeter. Akhirnya rencana kita semua berjalan dengan lancar. Tapi sekarang Aisyah di mana, mah? Aisyah sekarang lagi pergi untuk menyerahkan dokumen itu ke orang suruhan kita. Bagus, bagus, bagus. Bu! Ibu! Mana ibu, kenapa sepi banget di sini? Ibu! Ibu! Aisyah! Aisyah! Kenapa ibu saya masih diikat kayak gitu? Saya udah tanda tangan suratnya. Kamu nggak usah banyak bacot, Aisyah. Sekarang juga, kamu pergi ke tempat sampah nomor 3 di depan taman. Atau bola besi ini akan jatuh dan hancurkan kepala ibu kamu. Enggak, jangan, saya mohon jangan. Tunggu. Tempat sampah nomor 3. 1, 2. Itu dia. Ini, udah. Saya udah ketemu sama tempat sampahnya. Terus sekarang apa lagi?
tunjukkan semua lembar demi lembar dokumen yang sudah kamu tanda tangan itu. Pastikan semua udah ditanda tangan. Gak ada yang skip. Ini. Udah. Kasih lihat KTP kamu. Buat cocokin tanda tangan kamu yang asli. Ini. Bener, Ma. Dia udah tanda tanganin semua dokumennya. Berarti itu artinya semua udah jadi milik aku lagi. Ya sayang, Bianca. Karena memang sudah seharusnya harta warisan papa kamu hanya milik kamu seorang. Udah. Saya harus apa lagi? Masukkan dokumen itu ke tempat sampah nomor 3. Ini. Kamu mau ibu kamu mati? Justru saya mau ibu saya tetap hidup. Jadi saya nggak akan ngebiarin ini masuk ke dalam sini. Kamu dengar ya? Saya nggak peduli sama semuanya. Uang, harta, aset, semuanya saya nggak peduli. Kasih tahu saya ibu di mana. Baru saya kasih dokumennya. Ih, keras kepala. Terus kita harus gimana dong, Ma? Ya udah nggak apa-apa, kasih aja. Kan yang penting dia udah tanda tangan dokumen itu kan? Nggak apa-apa. Nyusahin aja nih orang. Halo. Ya udah kasih aja. Ikutin apa maunya. Kasih tahu saya. Di mana ibu? Barusan saya kirim Sherlock ke kamu. Kamu punya waktu 15 menit untuk datang dan serahkan dokumen itu. Lewat dari itu, kamu akan mati. Pak, jangan Pak. Berhenti di depan gudang nomor 18 dan taruh semua dokumen di depan pintu. Baru pintu akan dibukakan. Oke. Mas, stop di sini, Mas. Gudang nomor 18.
Berhenti lo! Bu, ibu di mana, Bu? Aisyah! Ibu! Syah! Syah, ibu di sini, Syah! Di mana, Bu? Ibu di sini, nah! Bu! Ya Allah! Astagfirullahaladzim! Aisyah! Hati-hati, nah! Ya Allah, Bu! 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 Ya! Hati-hati, nak! Gimana ini sih? Aisyah! Aisyah! Shh. Ayo. Ini Bu, diminum dulu ya. Udah cukup Bu? Udah sih. Aisyah, Setia udah cerita semuanya. Kalau kamu itu udah gagal dan kamu menyerahkan semuanya ke mereka. OMG Aisyah, kamu itu gimana sih? Kok kamu bodohnya, keterlaluan banget. Kalau kayak begitu berarti sekarang kamu udah gak punya apa-apa lagi dong. Balik lagi kamu tuh jadi Aisyah yang dari kampung miskin, bukannya Aisyah yang kemarin itu ya kaya raya yang miliuner. Oke? Wah, lagi pada marah-marah ya? Kayaknya moodnya lagi jelek ya, Ma? Sementara kita moodnya lagi bagus banget. Kita kesini mau bagi-bagi kebahagiaan sama kalian semua. Aku kesini mau traktir. Kalian mau makan apa? Kita mau ngerayain momen di mana hartanya Papa Irwan sudah kembali menjadi milik aku. Persis seperti dugaan Mama. Ini semua pasti perbuatan kalian semua. Perempuan-perempuan jahat ya.
Aduh, Ibu Lydia ngomong apa sih? Saya nggak ngerti deh maksud omongannya apa. Iya deh, Mama kenapa sih? Niat baiknya Bianca sama Mama Siska kok nggak pernah dihargain? Nggak usah so baik kalian ya. Kita semua udah tahu kebusukan kalian tuh udah tahu semuanya. Jadi nggak usah pada so baik. Tenang Bu Lydia ya, apa kok. Untuk Mbak Bianca sama Bu Siska, lebih baik dicek lagi deh. Dokumennya memang ada tanda tangannya atau enggak. Aisyah, kamu jangan macem-macem ya. Aku lihat sendiri kok, tadi kamu udah tanda tanganin dokumen itu. Cek lagi aja dulu. Maksudnya apa sih? Aisyah, please kamu ngomong. Ini ada apa sih sebenarnya? Hah? Duh, gimana sih ini, Mah? Coba telepon, Mah. Ya, halo Bu. Kamu tuh udah cek belum sih dokumennya? Belum Bu, kan disuruh ngambil doang Bu. Cepetan kamu buka dokumennya, kamu cek dong. Baik Bu. Gimana? Ya halo Bu. Dokumennya kosong Bu, nggak ada tanda tangannya sama sekali Bu. Apa? Aduh, Jangan bohong kamu. kenapa bisa kayak gitu? Ibu lihat sendiri nih Bu. Nih. Aisyah, sebenarnya apa yang terjadi sih? Mama juga ngelihat loh, kamu itu tanda tangan. Tapi kok tahu tanda tangannya nggak ada? Iya Bu, tanda tangannya emang hilang. Karena tadi saya tanda tangan pakai magic pen. Magic pen? Magic pen ini keren lah Tante. Coba Tante Aisyah lihat deh. Kita bisa gambar apa aja pakai pulpen ini. Tapi setelah 30 menit, desainnya bakal hilang semua. Keren kan Tante? Oh iya sayang, Iya Tante. keren banget. Coba. Keren banget Kak Risa. Iya kan Tante Aisyah? OMG Aisyah, kamu tuh cerdik ya, sangat cerdik daripada yang Mama duga.
Gue gak nyangka sama lo, Aisyah. Makin lama lo tuh makin pinter. Gue semakin kagum sama lo. Makanya tadi saya pura-pura bilang kalau misalnya pulpennya nggak ada di dalam kamar. Sebenarnya itu alasan saya supaya saya bisa ke kamarnya Karissa untuk ambil magic pen. Bagus. Bagus banget. Mama suka banget cerdik kamu. Ya. Makasih ya, Bu. Kalau gitu saya mau balik lihat ibu saya dulu. Ya, ya. Aduh, Ma, ini gimana, Ma? Kok bisa gagal ya? Lagian kamu juga sih, Bianca. Kenapa sih kamu nggak teliti? Aku tadi lihat kok, Ma, itu udah ada tanda tangannya Aisyah. Gagal semua rencanaku. Aku udah keluar uang banyak masih gagal. Aku harus ketemu sama Bianca. Syukur. Aisyah tuh ya, bener-bener dia kayak belut, susah banget buat ditangkep. Bener banget. Gue harus gimana lagi nih? Bianca. Kamu denger ini ya. Sambil kamu merayakan kekalahan kamu itu, ada baiknya kamu berdoa semoga Karissa itu benar-benar anaknya Hans. Karena kalau enggak, Mama yang akan habisin kamu. Apaan sih ini? What? Informasi hasil tes DNA. Oke, aku buka. What? OMG, hasilnya akurat 99,9%. Jadi Karissa adalah cucu kandung aku. Dia anaknya Hans. Satya. Yes, Ma. Hasil tes DNA-nya udah keluar. Dan ternyata hasilnya positif. Jadi, berarti Karissa benar anaknya Hans, bukan anaknya Dimas, Satya. Dia cucu Mama. Mam. Karissa anaknya Hans. Karissa turunannya Hans, Satya. Karissa penerus Hans. Yes, Mam.
Gagal lagi. Kurang ajar. Aku harus apa ini sekarang? Harus gimana ini? Tenang Siska, tenang. Herman, kok dia bisa masuk koran? Kena gusur, Herman mendapatkan ganti rugi sebesar 10 miliar rupiah. Wah. Berarti Herman sekarang kaya raya dong. Gimana ya caranya? Kira-kira mau nggak ya Herman aku deketin kembali, aku rayu kembali. Come on Siska, mikir Siska gimana caranya? Oh, aku tahu gimana caranya. Aku pakai aja Ratna atau Bianca, putri kesayangannya Herman. Aku bilang, aku mau menunaikan janji untuk menemui Bianca kepada Herman. Yes! Siska pinter. Karena aku yakin Herman tidak akan membiarkan putrinya terlantar dan susah. Dia pasti mau menemuinya. Tapi Siska, sabar. Kamu tidak boleh gegabah. Kamu harus bilang dan baik-baikin Bianca dulu. Oke. Aku mau temuin Bianca sekarang. Bianca, Bi, sini sayang. Apa lagi sih Ma? Mama mau ngomong sama kamu. Jadi Bi, kamu tahu masalahnya. Bianca? Kurang ajar. Malah ada Dimas lagi. Dia nggak boleh tahu soal ini. Sayang, obat kamu kan udah tinggal sedikit. Kamu juga belum sembuh banget. Mama beliin obat lagi ya. Mama pamit jalan dulu ya. Oke? Saya pamit Dimas. Kok malah pergi? Mama mau kemana? Mas, aku masih nggak enak badan nih Mas, masih sakit. Aku masih meriang. Bianca, aku harus ke kantor. Kalau kamu ada perlu apa-apa, nanti kabari Bititin aja. Aduh, gawat. Kalau Mas Dimas pergi gimana kalau Setia nanti macem-macemin aku? Mas, kamu kerjanya nggak bisa dari rumah aja. Kayak waktu Aisyah sakit dulu, kamu juga kerjanya dari rumah. Aku kan butuh kamu, Mas, di sini buat ngerawat aku. Ya udah. Tunggu sebentar. Halo, Dwi? Reschedule semua meeting saya hari ini ya. Karena hari ini saya kerja dari rumah. Oke, terima kasih. Makasih ya, Mas.
Halo, Pak? Apa? Serius kamu? Astagfirullahaladzim. Iya. Sekarang saya ke sana. Tunggu saya. Bianca, maaf. Aku harus pergi sekarang. Mas. Mama kenapa nampar aku? Anggap aja itu hadiah buat kamu. Karena pada akhirnya, untuk pertama kalinya, kamu bisa mengatakan sesuatu yang benar, bukan yang penuh kebohongan. Karissa, ternyata Karissa memang bukan anaknya Dimas, tapi anaknya Hans. Mau kemana? Aku gak mau ikut. Ikut? Gak. Mama, aku tuh masih gak enak badan. Dengar ya, kamu gak usah banyak alasan. Ikut. Ikut saya bilang. Mama ya, saat aku perlu, kenapa dia malah pergi kayak gini? Mana ya? Pasti Mas Herman tinggal di sekitar sini, tapi mana? Mas, tunggu Mas. Siska? Mas Herman. Mas, izinkan aku Mas untuk bisa berbicara dengan Mas. Aku mohon dengan sangat. Mas, aku minta maaf Mas sama kamu Mas. Aku tahu aku jahat sama kamu. Aku menghancurkan kamu. Aku bohongin kamu. Aku minta maaf Mas. Aku mohon. Maafin aku Mas. Maafin aku Mas Herman. Aku mohon maafin aku Mas. Mas, kamu jangan diem aja, maafin aku Mas. Dasar perempuan gak tahu malu. Pasti dia bersikap seperti ini karena dia sudah baca berita di koran bahwa aku sekarang sudah jadi orang kaya kembali. Rasanya aku pengen usir dia sekarang. Kita tahu kan, Siska itu perempuan yang licik banget. Bang, kalau abang mau balas dendam, gini aja. Abang bikin seolah dia itu berpikir kalau dia yang bisa menjebak abang. Nanti ceritakan ke semuanya. Ternyata yang terjebak malah dia, Bang. Tapi jangan. Aku akan ikutin apa yang Dani bilang. Aku akan bikin dia percaya bahwa aku tertipu sekali lagi. Baru kemudian aku hancurkan dia. Jawab aku, Mas. Maafin aku mohon.
Mas Herman, mohon jawab, Mas. Amin aku. Yang sudah, biarlah berlalu. Tapi sekarang kamu jawab pertanyaanku. Apa? Di mana putriku? Oh, ada sama aku. Aku rawat Bianca dengan baik. Ada sama aku, Mas. Ratna. Bianca itu adalah Ratna. Jadi ternyata betul, Bianca itu Ratna. Ratna putriku. Jadi, Bianca bukan anak Irwan? Bukan, Mas. Bianca adalah anak dari hasil pernikahan kita, Mas. Bukan anaknya Mas Irwan. Dan Mas Irwan, dia tega sama Bianca. Dia tidak memberikan hartanya sepeser pun untuk Bianca. Bianca nggak punya apa-apa, Mas. Kami miskin. Kami nggak punya apa-apa. Saya mau kasih tahu rahasia penting ke kalian berdua. Emangnya ada rahasia apa, Bu? Saya mau kasih tahu. Ini nih, ini perempuan ini gak hanya sudah membuat anak saya Hans meninggal, tapi ternyata dia diam-diam juga sudah mengandung anaknya Hans. Jadi, selama ini kita semua udah dibohongin, ditipu sama perempuan ini. Bukan hanya kita, tapi juga Dimas. Karena ternyata Karisa itu bukan anaknya Dimas, tapi anaknya Hans. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Bianca. Kamu tuh kelewatan banget ya. Selama ini kamu udah hina-hina Aisyah. Kamu udah jelek-jelekin Aisyah. Pada kenyataannya kamu tuh lebih buruk dari Aisyah. Kalian gak usah so menghakimi saya. Kayak hidup kalian paling benar aja. Asal kalian tahu ya, aku dan Hans itu saling mencintai, Ma. Dan Karisa, buat aku Karisa itu bukan aib. Karisa itu buah hati aku dan Hans. Jadi Karisa gak berdosa. Jangan lagi-lagi kamu sebut-sebut nama Hans anak saya ya. Gak pantas, ngerti kamu? Dan sampai saat ini kamu itu masih bisa hidup, itu cuma karena satu alasan. Karena kamu ibunya Karisa. Paham kamu? Aku nggak tahu gimana kalau seandainya Mas Dimas tahu soal ini. Aku mohon sama kamu, Aisyah. Kamu jangan bocorkan ini ke Mas Dimas. Aku mohon sama kamu. Ayo semuanya. Tolong bantu, Pak. Angkat semua barang di dalam. Ayo. Pak, tolong, Pak. Ambil air, Pak. Astagfirullahaladzim. Pak Dimas. Pak Iqbal, ada apa ini, Pak? Pak, sepertinya ada korsleting listrik, Pak. Kami juga belum tahu pasti apa penyebabnya. Padahal semua maintenance dilakukan secara rutin, Pak.
Kita juga nggak tahu mengapa hal seperti ini bisa terjadi, Pak. Terus stok barang kita gimana? Semuanya habis terbakar, Pak. Nggak ada yang bisa diselamatkan. Padahal semua barang di dalam itu udah lunas dibayar sama klien, Pak. Udah, Pak, sekarang bantu teman-teman di sana, berkas-berkas penting yang masih bisa diselamatkan, tolong selamatkan. Baik, Pak, siap, Pak. Aisyah, aku mohon sama kamu. Kita ini sama-sama perempuan. Apalagi sekarang kamu sudah mengandung. Dan sebentar lagi kamu akan memiliki seorang anak. Kamu pasti bisa ngebayangin kan gimana hancurnya Mas Dimas kalau Mas Dimas tahu Karissa bukan anaknya. Aku mohon kamu mau ngerahasiain ini dari Mas Dimas. Aku mohon sama kamu. Tapi mau sampai kapan disembunyiin, Mbak? Cepat atau lambat pasti semuanya ketahuan. Jadi maksud kamu nggak mau menyembunyikan ini dari Mas Dimas? Iya. Kamu akan kasih tahu ini ke Mas Dimas, gitu? Kamu ini kenapa sih? Susah banget diajakin kerjasama. Sombong ya kamu sekarang. Jangan berani-beraninya kamu ngajak Aisyah ya. Sekarang kamu dengar nih ya, dengar ini. Kalaupun Aisyah tidak kasih tahu ke Dimas, Mama yang akan kasih tahu. Mama akan kasih tahu semuanya ke Dimas. Dan itu artinya kamu nggak akan punya lagi tuh tempat buat berteduh dan nggak akan ada lagi yang belain kamu. Karena semua orang udah tahu kebusukan kamu, ya. Tahu banget gobloknya kamu. Mama tega banget ya sama aku. Oh, iya dong. Harus. Mama harus tega kayak begini sama kamu. Kenapa? Karena kamu juga raja tega. Kamu sadar diri dong, ya? Kamu itu udah bangkrut, udah miskin. Dan begitu Dimas tahu tentang semua ini, kamu akan diusir, Bianca. Kamu diusir dari rumah ini. Hah? Rasain. Aisyah, kamu gak akan mungkin tegakan sama aku. Dimanapun aku sama kamu itu kakak beradik, kamu gak akan mungkin tegakan sama kakak kamu sendiri. Aisyah, aku mohon sama kamu.
Aku minta tolong rahasiakan ini dari Mas Dimas. Aku minta tolong satu ini aja. Kamu mau kan tolong aku? Mbak Bianca, udah ya Mbak. Udah lama gak usah playing victim kayak gini Mbak. Aku udah muak tau gak sih Mbak? Jadi aku mohon, jangan pernah memohon lagi sama aku. Heh, perempuan jahat, Bianca, kamu dengar ini ya. Kalau kamu mau semua ini nggak terbongkar, jangan lagi-lagi kamu ganggu Aisyah dan bayinya. Dan jangan juga kamu ganggu Budina. Paham kamu? Ma, aku perlu bicara sama Mama. Tolong ikut aku. Mau kamu apa? Mama silakan duduk dulu. Mama sadar gak sih? Kalau Mama itu berada di pihak yang salah. Tapi aku tahu alasan kenapa Mama sampai ngebelain Aisyah seperti ini. Maksud kamu itu apa, Bianca? Hah? Mama jangan pura-pura nggak tahu. Pasti Mama sekarang belain Aisyah karena Aisyah sudah menjadi orang yang kaya raya. Ya kan? Karena dia sudah menguasai harta warisan dari papa aku. Tapi Mama harusnya ingat ya. Kalau aku adalah ibu kandung dari cucu kandung Mama. Darah daging Hans, anak kesayangan Mama. Jadi harusnya Mama berpihaknya sama aku, bukan sama Aisyah. Oke lah, kalau sekarang ini Mama bisa memanipulasi Aisyah dengan berbagai macam cara Mama dan ide-ide Mama. Tapi nanti, kalau Aisyah dan semuanya tahu kebusukan Mama, gak akan ada lagi, Ma, yang berada di pihak Mama. Jangan sembarangan kamu kalau ngomong ya, Bianca. Hah? Gak, Ma. Aku gak pernah ngomong sembarangan. Semua yang aku ngomongin tuh fakta. Termasuk fakta bahwa bayi yang dikandung Aisyah itu adalah bayinya Mas Dimas, bukan Setia. Iya kan? Atau Mama lupa? Perlu aku ingetin? Kata siapa, Bianca? Kamu tuh tahu dari mana? Kamu nggak tahu apa-apa. Ma, aku ini tahu semuanya. Termasuk itu semua rencana Mama kan? Mama yang nyuruh preman untuk setting Setia dan Aisyah seakan-akan tidur bersama dalam satu kamar. Padahal mereka nggak pernah tidur satu kamar. Dan itu artinya bayi yang dikandung Aisyah adalah bayinya Mas Dimas, bukan bayinya Setia. Jangan macam-macam kamu, Bianca, ya? Hah? Tahu dari mana kamu itu? Tahu dari mana? Nggak penting, Ma, aku tahu dari mana. Justru harusnya Mama tuh berpikir dong. Kenapa kalau aku udah tahu semuanya ini, kok aku nggak kasih tahu ke Mas Dimas atau Setia? Karena apa coba? Karena aku tuh masih respect sama Mama.
Dan harusnya Mama bisa balas budi sama aku. Harusnya Mama berada di pihak aku, bukan Aisyah. Mimpi kamu ya, halu tingkat tinggi, paham? Ini tuh kenyataan, Mah. Realitanya begini. Aku nggak akan ngomong sama Setia atau Mas Dimas. Asalkan Mama mau bekerja sama aku. Mah, inget kan? Dulu tuh kita luar biasa banget kalau bekerja sama. Dan aku yakin, kalau sekarang kita bekerja sama lagi, kita pasti bisa memenangkan harta yang sudah dimiliki Aisyah. Dan setelah itu, kita akan bagi dua. Bagi dua, ya. Lucu kamu tuh, lucu udah kayak badut di pinggir jalan ya. Paham gak? Kamu denger baik-baik ya, Bianca, menantu gak tahu diri. Kalau kamu mau mengadukan hal itu ke Dimas atau Setia, silakan tuh. Mama nggak takut, oke? Kalau kamu sampai lakukan itu, Mama akan bongkar bahwa Karissa itu bukan anaknya Dimas. Oke? Nanti kita lihat siapa tuh yang akan menderita hidupnya, Mama atau kamu? Gak mungkin, Ma, gak mungkin. Kenapa? Karena aku ini istrinya Mas Dimas. Istri munafik, istri tukang selingkuh, dan selalu ngasih jadi korban tertekan. Ya, lebay kamu tuh. Kamu dengar baik-baik ini Bianca ya. Kamu itu udah nggak ada apa-apanya, nggak ada harga dirinya, nggak dilirik sama sekali oleh anak saya, Dimas. Paham? Jadi kamu itu pasti bakal diceraikan dan Karissa pasti akan ditarik dari tangan kamu. Oke? Jadi nanti pastiin deh ya, hidup kamu setelah itu akan menderita lahir batin. Kamu akan miskin, tinggalnya di kolong jembatan jadi gelandangan. Ingat, kamu nggak akan punya apapun dan nggak punya siapapun. Paham? Ingat itu, ya? Kamu nggak akan punya apapun dan nggak punya siapapun. Paham? Ingat itu, ya? Bianca, kamu kenapa sayang? Mama tuh dari mana aja sih? Kebetulan lagi habis ada urusan aja. Kenapa nggak bilang aku perginya? Ada yang bisa Mama bantu? Aku mau bicara sama Mama. Ayo. Kamu serius, Bi? Iya, Ma. Karissa itu bukan anak Mas Dimas, tapi anak Hans. Bianca. Masalah apa lagi yang kamu buat sih? Hah? Bingung, Mama. Pusing, Mama. Kalau Dimas sampai tahu, habis kamu, Bianca. Hancur kamu.
Aku harus gimana ini? Aisyah bisa bantu aku nggak ya? Iya, halo Mas Dimas. Aisyah, sepertinya aku ada masalah serius, Aisyah. Masalah apa, Mas? Gudang aku terbakar, Aisyah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Mas. Aku hancur, Aisyah. Aku benar-benar hancur sekarang. Karena di dalam gudang yang terbakar itu ada stok barang yang sudah dibayar lunas sama klien. Mau gak mau aku harus ganti rugi. Aku harus gimana, Aisyah? Terus sekarang gimana, Mas? Aku gak enak ngomong sama kamunya, Aisyah. Gimana ya? Mas, ya ampun, jangan kayak gitu dong, Mas. Ngomong aja, Mas. Aku kan istrinya, Mas. Kalau aku bisa bantu, aku bantu. Sebenarnya aku nggak pernah mau menggunakan sepeser pun harta milik kamu, apalagi harta warisan papa. Tapi dalam kondisi seperti ini, aku sangat terdesak. Aku nggak ada pilihan. Aku boleh minta bantuan kamu, Aisyah. Aku mau pinjam uang untuk membayar ganti rugi klien-klien aku. Mas Dimas, aku istri kamu. Tentu aku bakal bantuin. Alhamdulillah, Aisyah. Kalau boleh aku pinjam 10M. Tapi aku butuh cepat, Aisyah. Takutnya nanti klien datang ke sini dan aku akan kehilangan kepercayaan kalau aku nggak bisa ganti rugi. Bisa, Aisyah? Bisa, Mas. Pasti bisa. Sekarang Mas tenang dulu ya. Aku sekarang ke kantor Mas bawa uangnya. Mas tinggal yakinin klien kalau misalnya mereka akan dapat ganti rugi dalam waktu 2 jam. Oke, Mas? Alhamdulillah, Aisyah. Terima kasih banyak ya. Aku bersyukur punya istri seperti kamu. Aku janji sama kamu, aku akan ganti uang kamu secepatnya. Udah nggak usah dipikirin dulu, Mas Dimas. Terima kasih, Aisyah. Aku tunggu ya. Iya, Mas. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Aisyah. Ya, halo, Aisyah. Halo, Pak. Saya lagi butuh dana. Jumlahnya cukup besar, Pak, 10 miliar. Karena gudangnya Mas Dimas kebakaran, Pak. Bisa nggak ya? 10 miliar? Oh iya, bisa, Aisyah. Tapi dengan jumlah sebesar itu, sebaiknya kamu datang ke kantor saya ya. Karena saya butuh waktu untuk proses gironya. Alhamdulillah, Pak. Yaudah, saya ke kantor sekarang ya. Makasih banyak, Pak. Iya, oke, saya tunggu ya. Alhamdulillah ya Allah. Oh, Ayu? Iya, Pak. Tolong kamu proses giro ya, sejumlah 10 miliar atas nama Ibu Aisyah. Baik, Pak. Mama ada kabar penting buat kamu, sayang. Udah lama, jangan nambah-nambahin masalah aku lagi. Masalah Karissa itu anaknya Hansan, bukan anaknya Mas Dimas aja belum selesai. Kalau Mas Dimas tahu, aku nggak tahu nih nasib aku kayak gimana. Aduh, kamu tuh apa sih? Gak usah mikirin itu deh. Lagian Dimas juga nggak mikirin itu kok. Masih banyak hal. Dan masih ada hal yang jauh lebih penting saat ini yang Dimas pikirkan. Apa, Ma? Kamu tahu? Gudangnya Dimas kebakaran. Apa? Kebakaran? Ya ampun, Ma, pantesan aja tadi Mas Dimas langsung pergi. Dan kamu tahu? Hal yang Mama dengar lagi apa? Apa?
Dimas telepon Aisyah untuk pinjam uang. Ya. Dan Aisyah dengan hebatnya dia telepon pengacara untuk ambil uang sebesar 10 miliar rupiah. 10 miliar? Si Aisyah mau bayar 10 miliar dari mana uangnya? Dari uang papa? Ya iyalah, dari siapa lagi? Berarti gawat dong. Aisyah udah jadi pahlawan buat Mas Dimas. Dan Mas Dimas akan ngerasa utang budi. Dan Mas Dimas akan makin cinta sama Aisyah. Kamu salah, Bianca. Justru ini adalah kesempatan yang baik untuk kita bisa menghilangkan kepercayaan Dimas ke Aisyah. Tunggu deh, Ma. Aku nggak ngerti maksud Mama tuh apa ya? Udahlah sayang, kamu duduk cantik dan manis saja ya. Biar Mama yang menyelesaikan semuanya untuk kamu. Mama telepon siapa? Ntar dulu bang, ada telepon. Ya halo bos. Saya minta Anda ikutin Aisyah ke lokasi yang sudah saya share. Dia sekarang sedang pergi ke kantor pengacara almarhum suami saya. Tugas kamu membuat jangan sampai Aisyah berhasil keluar dari kantor pengacara almarhum suami saya. Faham? Baik bos. Emang dia mama aku nih paling pinter. Ada kerjaan baru nih, ngikutin Aisyah. Ya udah, kalian berdua berangkat. Aku yang jaga sini aja. Oke. Kasih kabar ya. Kabar ya. Sip. Dengan Mbak Aisyah? Oh iya, silakan Mbak. Aisyah kemana tuh buru-buru banget? Bodoh amat. Ngapain gue pikirin? Aduh, gue takut Aisyah kenapa-napa deh kayak kemarin. Nah, gimana nih jadi pusing gue. Mendingan gue ikutin. Gak ada salahnya gue pastiin kalau Aisyah itu aman. Kantor pengacara. Kirain Aisyah kemana? Mendingan gue pulang kali ya. Pulang gak ya? Gue tungguin aja deh. Kali aja dia butuh apa-apa.
Permisi, Pak. Gimana, Pak? Aisyah? Gironya bisa dicairkan? Oh ya, Aisyah sabar sebentar ya. Ini gironya sedang lagi diproses. Karena gironya kan jumlahnya sangat besar. Jadi kita itu butuh beberapa autentikasi dari pihak bank. Tapi kalau bisa secepat mungkin ya, Pak. Soalnya Mas Dimas butuh banget uangnya. Oh iya, pasti. Aisyah silakan duduk. Makasih, Pak. Kita bagi tugas. Lo yang bagian aku. Siap. Lo kontrol di lift, oke? Oke. Gue di ruang kontrol. Oke? Yuk. Siap. Kok lama ya? Ngapain sih Aisyah dalam sana? Lama juga ya Aisyah dalam sana. Aduh, ngantuk lagi. Ya, masuk. Pak, kopi Pak. Oh iya, taruh aja sini. Diminum ya Pak. Siap. Masih, Pak. Pas banget lagi ngantuk ada kopi. Syukurin loh. Akhirnya tiduran juga tuh petugas. Berhasil juga gue. Aisyah? Ya, Pak. Ini gironya. Ya Allah, alhamdulillah. Makasih banyak, Pak. Oh ya, itu udah bisa langsung dicairin. Alhamdulillah ya Allah. Beberapa klien sudah datang dan mereka mau bertemu Bapak. Kamu bawa ke ruang meeting, suruh tunggu ya. Baik, Pak. Aisyah gimana ya? Bisa bantu aku apa enggak? Halo Mas Dimas. Aisyah, kamu bisa bantu aku kan? Alhamdulillah. Ini sekarang gironya udah sama aku, Mas. Aku ke kantor Mas sekarang ya. Terima kasih Aisyah. Iya, Mas. Pak, kalau gitu saya permisi langsung ya. Makasih banyak, Pak. Makasih. Alhamdulillah, Aisyah bisa bantu aku. Sekarang gimana caranya aku ngomong sama klien aku?
Target sudah keluar dari ruang pengacara. Target udah masuk lift. Oke. Mati juga tuh lift. Lampunya mati. Liftnya juga mati. Halo? Halo? Halo, tolong, saya kejebak dalam lift. Ini lampunya mati. Mau tunggu sebentar ya, Bu? Liftnya dalam perbaikan, Bu. Berapa lama ya? Soalnya saya buru-buru. Halo? Ya Allah, gimana? Aku kasih tau Mas Dimas. Diangkat lagi sama Mas Dimas. Ya Allah, gimana ini, aku buru-buru. Mas Dimas masih nungguin nih. Mesinnya mati. Gimana nih Pak? Kita sudah nunggu dari tadi Pak. Tunggu sebentar lagi ya Pak. Sampai kapan kita harus menunggu Pak? Jangan-jangan Pak Dimas sengaja mengulur waktu nih. Kayaknya nggak mau tanggung jawab nih. Saya mohon, percaya sama saya. Saya akan ganti rugi. Tapi tunggu sebentar lagi Pak. Aisyah, kamu di mana sih? Kok lama banget? Halo? Halo, tolong, ini AC juga udah mulai mati. Halo, tolong dijawab dong. Halo? Maaf Pak, nomor Bu Aisyah belum bisa dihubungi. Pak Dimas, kita udah nggak bisa nunggu lagi Pak Dimas. Gimana dengan ganti ruginya? Kasih saya waktu 30 menit lagi ya Pak. Oke, tapi kalau lewat dari 30 menit, nggak ada ganti rugi juga, saya akan batalkan semua proyek lain yang ada kontrak di perusahaan ini. Paham Pak? Ya Allah Aisyah, kamu ini mau bikin malu aku atau apa? Di mana sih kamu? Halo? Mas, masih lama nggak? Saya udah nggak kuat Mas. Pengap banget dalam sini. Halo? Gimana? Gue udah ketahuan. Kita harus pergi dari sini. Sebelum lo pergi, lo hancurin tuh tombol-tombol lift. Biar perempuan tuh nggak bisa keluar. Oke? Oke. Mbak, barusan siapa tuh yang kabur? Saya juga nggak tahu Pak. Kayaknya bukan teknisi di sini. Kurang ajar, cepet banget kaburin. Gue selamatin Aisyah dulu. Loh, kok malah tidur orangnya? Pak, bangun Pak. Pak. Lift dalam perbaikan. Nah, apa sih perasaan tadi pagi nggak apa-apa ini lift?